Oke, pertama-tama kita buat part. Sini kita akan fokus membuat bautnya terlebih dahulu. Oke, kita menuju sketch. Buat sketch, kita buatnya di bagian front sehingga nanti facingnya menghadap ke front. Kita menggunakan segi 6 untuk kepala bautnya. Oke, kita berikan dimensi sebesar kira-kira kita buat 20 mm saja. Oke, ini kita extrude kira-kira sebesar oke, sebelum kita ngarahin ke belakang terlebih dahulu, kita buat 10 aja default. Oke, kita buat sketch ini kita akan buat ujungnya itu tidak runcing. Oke, kita buat lingkaran dulu sama dimensinya 20. Kita buat extrude cut. Oke, ini kita buat 10. Kita buat flip side cut, bagian luarnya ini potong, baru kita buat lengkungannya yaitu 45 derajat sehingga sebagian potongannya 45 derajat. Oke, kita buat juga ini bagian belakangnya. Oke, kita lanjut buat bagian ulirnya. Kita buat sketch di bagian belakangnya, kita buat lingkaran, nanti kita extrude buat sebesar, ini saya buat kira-kira sebesar 12 mm. Oke, kita extrude. Oke, kan dulu kita buat panjangnya sekitar 40 mm. Oke, saya sekarang akan buat ulirnya. Kita menggunakan hole wizard, yaitu buat thread, menggunakan thread. Oke, ini kita okein aja. Kita buat posisi awalnya di mana, posisi awal ulirnya. Kita buat up to selection karena kita akan buat posisi awal dan posisi akhirnya pada facing kepalanya. Kita buat oke, kayaknya ini bukan metrik. Oke, kita pilih untuk bagian awal ulirnya di bagian bawah mencapai kepalanya. Nah, ini kita buat pitchnya itu 2 mm. Dan kita buat extrude sehingga baut ini ulirnya itu keluar, bukan memotong bagian batang 40 mm tadi. Oh ya, ini salah, kita buat cut sehingga nanti nutnya atau murnya kita buat extrude di part selanjutnya. Oke, ini udah jadi untuk bautnya. Kita lihat bagian ujungnya. Oke, udah sama persis kayak aslinya. Ini pitchnya 2 mm. Oke, udah jadi.
kita buat part baru untuk more-nya atau nut. Oke, kita buat lagi pakai segi 6 tadi di front plane. Di front plane. Oke, kita klik kanan di front. Oke, buat sketch baru. Kita buat segi 6 sama persis ukurannya seperti tadi, itu 20 mm. Oke, kita extrude. Oke, kita buat lagi sisi-sisinya itu tidak runcing atau memotong bagian sisi-sisinya. Oke, di bagian belakangnya juga jangan lupa kita buat sketch baru sama seperti tadi. Oke, untuk bagian ini kita akan buat lubang. Kita buat lingkaran dulu sebesar 12 mm. Setelah itu kita potong tengahnya, kita lubangin menggunakan extrude cut. Kita buat truk al supaya bolong semua sampai ke belakang. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ulirnya menggunakan hole wizard seperti tadi. Cuman kali ini kita menggunakan cut, bukan yang extrude. Oke, sini kita main offset. Kita lihat perbedaannya kalau offset sama non offset. Ini kita akan aplikasiin offset. Nanti alasannya kita lihat saja. Nih, saya contohnya kalau misalnya non offset. Ini kita offset nih sekarang ini. Saya akan edit jadi non offset atau tidak memakai offset tuh. Apa perbedaannya? Kita lihat. Nah, kalau nggak pakai offset dia ulirnya itu terpotong, dia tidak bagus atau berhenti sehingga potongannya itu tidak bagus. Di sini kita memanfaatkan fungsi offset agar potongan ulirnya itu lebih rapi dan lebih pas ke realitanya. Kita buat dua saja offsetnya. Oke, nah di sini kan berlebih nih ulirnya. Kita menggunakan fungsi extrude cut. Pertama kita buat dulu lingkaran.
bebas ukurannya berapa, yang penting melewati daripada ulirnya. Nah, kita potong ulirnya menggunakan extrude cut dari lingkaran tersebut. Oke, nah di sini kita lihat ulirnya dia lebih rapi dibandingkan yang tidak memakai offset tadi atau default. Sama juga seperti ini depan tadi, kita menggunakan fungsi extrude cut untuk memotong ulir yang berlebih. Oke, baru udah jadi, kita akan assembly baut dan murnya. Oke, kita save dulu filenya supaya bisa di assembly nanti. Kita save juga bautnya. Kayak ini reboot aja. Oke, lanjut kita buat assembly. New file, kita masukin baut sama murnya. Oke, kita mat agar dia bisa menyatu baut sama murnya. Kita hidupin axis supaya gampang untuk mematingnya atau menyatukannya. Oke, mat. Kita menggunakan mat yang mechanical, yang screw. Jadi kita mat dulu axis to axis. Ya, sini saya sebagai contoh menggunakan satu pitch aja terlebih dahulu atau satu rotasi 2 mm. Oke, bisa dilihat di sini murnya udah berputar sesuai porosnya atau bisa berputar sesuai ulir di bautnya. Oke, di sini kan putarannya itu masih belum ada batasnya tuh, masih bisa berlebih melewati kepala atau melewati ekor bautnya. Nih seperti ini, kan nabrak tuh, nembus. Nah, kita akan buat ini menjadi tidak nembus atau ada batasnya menggunakan width mat ini di advance mat. Kita menggunakan menggunakan limit distance. Limit distance yang bawah, bukan yang width. Oke, kita buat dulu mating posisi awalnya, yaitu ekor mur dengan ekor baut. Jadi ini posisi awalnya atau batas awalnya, titik nolnya, sehingga murnya tidak bisa melewati daripada ekor baut tersebut. Oke, kita ukur dulu berapa ukuran murnya ini. Yang kita tahu tadi bahwa ukurannya 10 dan ukuran ekor atau ulir dari bautnya itu 40, sehingga 40 dikurang 10 yaitu 30, sehingga pergerakannya maksimumnya 30 mm. Nah, kita buat batasnya itu panjangnya 30 mm sehingga dia murnya ini bisa mentok di 30 mm.
Oke, inilah cara membuat baut dan bor di SolidWorks. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain video.